Oke, selamat bertemu kembali di akun YouTube saya, Pembelajar Cerdas. Kali ini saya akan membahas bagaimana kita mampu melihat persentase ruas tabel Z. Yang pertama yang harus kalian siapkan adalah yang pasti adalah tabel Z-nya. Ya. Penampakan tabel Z akan seperti ini. Ya, berkisar dari 0 sampai positif tak hingga, dan juga bisa berkisar dari 0 sampai negatif tak hingga. Untuk kasus yang awal, sebagai contoh, ketika Z-nya sebesar 1,96, maka ruasnya adalah 0,475. Kita bisa lihat 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kita bisa tarik garis 190, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ruasnya 0,475. Ya, oke, seperti itu. Ya, ini 1, 9, 6, 4, 7, 5. Ini kita garis 196. Hasilnya 0,475. Oke. Ya, itu ketika hasilnya di Z sama dengan 1,96. Ya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ruasnya sendiri. Secara penggambaran tabel Z itu kemarin sudah kita gambarkan di minggu sebelumnya ya. Gambarnya seperti ini lengkung. Ini adalah wilayah 0, positif tak hingga, dan negatif tak hingga. Ya. Ruas minta hingga positif tak hingga ini adalah 100%. Oke. Ya, 100%. Nah, karena ini ruasnya akan dibagi dua, di mana ini ruas negatif, dan ini adalah ruas positif, maka persentasenya adalah 50%, 50%. Ya. Oke, sampai di situ dapat dipahami dulu ya. Jadi masing-masing ruas untuk 0 sampai minta hingga ada 50%, dan 0 sampai positif tak hingga adalah 50% juga. Ya, meskipun tandanya negatif, ruasnya tetap persentasenya tetap positif. Jangan diubah menjadi negatif. Itu yang perlu diingat. Kalau positif pasti juga persentasenya positif. Ya. Oke. Tadi sebagai contoh P Z sebesar 196. Kita gambarkan garis mendatar, lalu lengkung, dan ini 0, lalu 1,96, tarik garis ke atas, inilah yang diarsir. Ya, dan hasilnya adalah sebesar 0,4750 atau senilai 47,50%. Ya, itu sebagai contoh yang pertama, sama seperti gambar yang ada di contoh. Ya, itu untuk yang pertama. Ya, contoh yang ada di tabel. Sekarang untuk berlatih berikutnya, saya berikan soal berikutnya. Ya, oke. Ketika P-nya Z kurang dari 1,88. Ya, cara menggambarkannya tetap sama, garis mendatar. Lalu garis ke atas titik-titik dan garis lingkarnya. Lalu kita tentukan dulu. Kita pertama kali melihat adalah angkanya. Dia mengandung angka positif atau negatif.
Ketika angkanya positif, maka letaknya di sebelah kanan 0 atau di daerah positif. Seperti ini ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu langkah pertama. Kita lihat angkanya. Ya, ini batasnya. Dan kita berikutnya langkahnya adalah melihat tandanya. Tanda notasinya adalah kurang dari. Ya, tanda notasinya kurang dari berarti yang diarsir adalah kurang dari 1,88. Ya, berarti kurang dari negatif juga masuk. Berarti inilah yang diarsir mulai dari negatif sampai batas 1,88. Ya, inilah yang diarsir. Arsirnya boleh hitam, boleh diarsir miring saja silakan. Yang penting kalian bisa memahami daerah kurang dari 1,88. Oke, seperti ini ya, 1,88 kurang dari 1,88 ya. Oke. Ya, setelah itu kita bisa mencari tahu daerahnya ya. Kurang dari 1,88 ya ruas ini. Oke. Oke. Batasnya sampai batas angka yang ditentukan. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, ini cara melihatnya, kita kan zonanya adalah positif ya. Nah, dari negatif tak hingga positif 0 atau 0 itu besarannya adalah 50% atau 0,50 ya. Nah, setelah itu ditambah dengan ruas kecil ini 1,88. Jadi perhitungannya menjadi ada dua tingkat. Yang pertama Z sama dengan min tak hingga sampai Z sama dengan 0. Dan ruas keduanya adalah PZ0 sampai Z1,88. Ya. Ini tadi kita sudah ketahui dari wilayah 0 sampai minta hingga atau minta hingga 0 adalah 50%. Ya. Nah, kita akan lihat 0 sampai 1,88. Itu adalah kita akan lihat 1,88. Jadi cara melihatnya 180 lalu tarik garis dengan angka 8. Jadi hasilnya 4699. Ya, 4699. 188. Oke. 4699. Nah, kira-kira ditambah atau dikurang? Tambah ya, karena ruasnya makin besar yang diarsir. Jadi 0,9699 ya. Jadi hasil ruas dari Z kurang dari 1,88 adalah 96,99%. Itu.
Ya. Oke, bisa ditangkap dulu, dipelajarin dulu. Jadi kita mengambilnya dari ruas paling kiri ke angka yang kita akan lihat nilainya berapa. Oke. Itu untuk kasus pertama. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Oke. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus kedua itu jauh lebih mudah, yaitu P Z sama dengan minus 0,77. Ya. Kita akan gambarkan dulu seperti biasa, gambar garis mendatar, lalu garis titik-titik ke atas, di mana ini titik 0, dan gambar lengkungnya. Ya, kita buat plus tak hingga dan min tak hingga. Kita lihat dulu, perhatikan angkanya adalah angka berapa. Angkanya ternyata mengandung negatif, berarti di sebelah kiri 0. Ya, minus 0,77. Ya, lalu kita naikkan ke atas. Inilah ruasnya, ya. Nah, ruas yang diarsir karena sama dengan, berarti dipepetkan ke berhenti di 0, ya. Ini aja ruasnya. Oke ya, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, tadi di awal video saya sudah menjelaskan bahwa kalau daerahnya negatif, persentasenya tetap positif. Jangan dituliskan negatif. Berarti kita tuliskan ya P Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan min 0,77. Luasnya adalah, kita akan lihat di tabel Z-nya. Ya, 0,77. Ya, ini kita tarik garis menjadi ini 2794. Ya, 0,2794. Ya, jadi ruas P Z sama dengan minus 0,77 adalah 27,94%. Ya, ini tetap ruasnya tetap positif ya, positif 27,94%. Walaupun daerah kita adalah negatif. Ini besarannya tetap 27,94%. Ya, oke. Itu yang kalian harus pahami. Ketika daerahnya negatif, dia tetap persentasenya adalah positif. Ya. Oke, itu kasus yang kedua, masih mudah ya. Oke. Oke. Sekarang untuk kasus yang ketiga. P Z Oke. Ketiga saya coba akan buat yang oke. Lebih besar dari 2 ya. Saya coba buat lebih besar dari 200 ya.
Oke. Nah, bagaimana menggambarkannya? Kita akan lihat di paling bawahnya ini. Gambar garis mendatar, titik-titik ke atas, lalu gambar lengkung. Ya, kita pertama kali buat 0, plus tak hingga, dan negatif tak hingga. Ya, lalu kita lihat, perhatikan angkanya ini 2,00. 2,00 ruasnya ada di sebelah kanan atau positif. Berarti di kisarannya kurang lebih di sini ya, 2,00. Tarik ke atas ya. Lalu perhatikan tandanya, yaitu positif, lebih besar ya. Kalau lebih besar berarti lebih ke arah kanan dari nilai 2. Berarti yang diarsir adalah 0, 2 sampai tak hingga ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kalian, bagaimana sih mencari ruas yang sisa kecilnya ini ya. Oke. Nah, ini saya punya taktik yang tidak ada di buku manapun. Cara mencari ruas yang kecil ini adalah caranya kita akan lihat ini ruasnya ada di ruas kanan atau kiri atau keduanya. Ternyata kita hanya membutuhkan setengah bagian ya. Hanya kita memakai 50% saja. Berarti kita tidak usah melihat zona sebelah kiri, hanya sebelah kanan. Tadi 0 sampai positif tak hingga adalah 50% atau 0,5. Kita mencoba mencari tahu ruas yang potongan yang terarsir ini. Bagaimana caranya? Kita akan lihat caranya. Yang pertama, kita mengambil titik terjauh dari angka 0, yaitu Z0 sampai titik tak hingga. Ya. Lalu kita ambil titik terdekat dengan 0, 0 sampai angka 200. Ya. Oke. Z0 sampai Z positif tak hingga ruasnya adalah 50%. Ya, sisanya adalah Z0 sampai 2. Besarannya adalah ya 4772. 4772. Ya. Oke. Nah, berarti kita harus kurangkan atau tambahkan ya, karena segini 50%. Logikanya ini sudah terpakai 4772, putihnya ini 4772. Berarti ini sisanya yang lebih kecil ya. Berarti ini adalah 0,5 dikurang 4772. Hasilnya menjadi 8 ya, 2 1 ya, itu kan ya, ini 2 ya, hasilnya seperti ini ya. Oke, hasilnya nanti silahkan dihitung kalkulator, jika mungkin saya salah bisa tolong dikoreksi. Oke, jadi caranya 0,5 dikurang 0,4772. Oke, coba pakai kalkulator. Oke. Saya yang salah. Oke. Ya. Ini ya hasilnya ya. Ya, 0,0228. Oke, seperti ini ya.
Jadi ruas ketika peluang Z lebih besar dari 2,00 adalah atau 2,28%. Ya. Oke, 0,0228 ya. Oke, soal keempat, ya soal ketiga bisa ya, mungkin agak sedikit berpikir. Soal keempat kita akan buat berikutnya.